Shalom. Shalom. Ulang lagi. Tuwaga. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Father's House Community Church. Di pagi hari ini, terutama khususnya di hari ini adalah hari Jumat, tetapi hari Jumat yang istimewa karena hari ini kita memperingati hari Jumat Agung. Good Friday. Nah, sebelum kita akan mengikuti ibadah yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini dengan pujian dan juga firman. Dan juga perjamuan kudus. Ya, ada perjamuan kudus hari ini. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita tahu informasinya berhubungan dengan yang pertama adalah untuk ibadah hari Minggu. Ya. Hari Minggu Paskah. Ya. Oh ya, Paskah minggu depan Paskah, dan kita tetap dengan ibadah format yang sama ya Kak. Format yang kita sama. Streaming di YouTube di channel ini. Kita akan menyaksikan nanti di hari Minggu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masih belum tahu ini kapan ibadah akan dilaksanakan kembali di gedung. Kangen enggak sih ibadah di gedung? Kalau saya sebenarnya kangen karena menyembah bersama-sama jemaat Tuhan itu pengalaman yang menyenangkan buat saya. Iya. Dan memiliki arti tertentu gitu. Jadi saya pengen kembali bisa menyembah bersama jemaat fellowship yang lain. bareng-bareng gitu ya. Itu bagus itu. Nah, kemudian informasi yang berkaitan dengan aktivitas gereja, event-event bisa kita saksikan, bisa kita dapatkan dari IG Instagram ya. Father's House yang alamatnya di @fathershouse. @fathershouse. Belum follow, silahkan di follow juga. Kemudian yang selanjutnya apa nih Kak? Selanjutnya follow Instagram saya juga. Enggak ya. Oke, selanjutnya seperti biasa kita kan kadang bosen ya di rumah ya. Ngapain gitu. Ada tips tipis-tipis. Wah, untuk saudara-saudari semua tidak bosan di rumah. Supaya tidak bosan di rumah adalah keluar rumah. Bukan Kak. Kita dihimbau untuk tinggal di rumah. Social distancing. Distancing masih jangan ya. Keluar rumah kalau tidak penting-penting banget. Dan ketika kita di rumah itu kan kadang bosen ya. Apa yang harus dilakukan itu? Biasanya Kak Yafet ngapain untuk mengisi? Mainan gitar. Terus mainan sama Joy. Ya. Nemenin istri masak. Mungkin bantu istri masak ya. Enggak bantu juga sih lu. Makan aja. Cuma nyicip doang mungkin. Nyicip. Juga penting olahraga Kak. Olahraga itu penting. Iya, olahraga ya. Olahraga juga jaga pola makan yang sehat. Dan selain itu kita manfaatkan waktu itu untuk berdoa bersama keluarga. Ya, berdoa. Membaca itu kitab wajib suci, ya. Juga jangan lupa kita membuka hati kita untuk menolong, membantu sesama kita. Ya, betul. Sesama kita yang membutuhkan, yang kekurangan, yang ekonominya sedang mengalami kesulitan karena banyak pekerjaan diliburkan ya. Ojek online betul. Misalnya Ojek kita online. bisa membantu dengan memesan makanan lewat warung makan juga ya. Ya, di warung-warung makan kita memesan makanan dari teman-teman bisa bantu kalau misalnya lihat di Instagram gitu ada teman yang jualan. Coba bantu repost aja ya. Bantu promote gitu. Instagram supaya kita membantu ekonomi lokal ini tetap kuat ya. Ya, bisa kasih hashtag tambahan Salatiga saling bantu. Nah, keren tuh kayaknya ya. Kemudian selanjutnya untuk jemaat yang digerakkan dalam memberi persembahan dan perpuluhan dapat menghubungi nomor telepon Bapak Sigit dan Ibu Yohana. Nomor teleponnya ada di keterangan di caption di video ini di bawah ya. Kemudian streaming ibadah youth akan tetap ada ya, tidak diliburkan, tetap ada setiap hari apa Kak? Youth setiap hari Jumat ya, hari Jumat jam 7 malam. Jam 7 malam. Sama channelnya di channel YouTube Father's House Community Church. Oke, mungkin itu semua pengumuman yang perlu kita tahu. Oke. Hari ini akan mulai ibadahnya. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan berdoa juga untuk bangsa kita di dalam kondisi ini. Oke, Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati
Selamat beribadah.
Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan shalom Indonesia yang hebat, Indonesia yang sehat, Indonesia yang sembuh, Indonesia yang diberkati Tuhan. Happy Good Friday. Ya, selamat Jumat Agung di seluruh dunia hari ini, di Indonesia paling tidak di jam yang sama ini, di hari yang sama. Kita semua umat Tuhan bersama-sama merayakan sebuah perayaan yang sangat penting sekali buat iman kita, yaitu mengingat kembali peristiwa 2000 tahun lalu yang disebut Jumat Agung. Ada sebuah khotbah yang saya suka sekali, beberapa tahun lalu saya dengar, kalau tidak salah dari Tony Campolo, seorang pembicara dari Amerika. Judulnya adalah It's Friday, Sunday is Coming. Ini hari Jumat, tetapi Minggu segera tiba. Hari ini saya ingin sampaikan pesan buat kita tentang suara yang diperdengarkan dari atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Persisnya hari Jumat seperti ini. Dan pesan ini, saudaraku, ini cukup kuat hari ini. Tuhan berbicara pada saya, diingatkan kembali apa yang saya ingin sampaikan, yang disebut the 7 last saying of Jesus. 7 kalimat terakhir dari Tuhan Yesus ketika dia disalib. Ketika detik-detik terakhir dia tergantung di atas kayu salib, dia menyerahkan nyawanya bagi saudara dan bagi saya, bagi Indonesia dan bagi dunia ini. Nah, ini waktu sungguh-sungguh saya ingin tanamkan ini, lepaskan kebenaran ini, dan impartasikan dalam roh saudara, dan mendengarkan the 7 prophetic last saying of Jesus buat hidup saudara, buat situasi saudara, dan buat keadaan saudara pada hari ini. Ini waktu dan hari di mana kita sungguh-sungguh harus menyunat telinga kita. Sunat telinga kita, di mana telinga kita hanya mendengarkan apa yang Tuhan ingin supaya kita dengar hari-hari ini. Kita harus sungguh-sungguh urapi mata kita untuk kita melihat hanya apa yang Tuhan ingin supaya kita lihat hari-hari ini. Kita sedang hidup di era distraction yang luar biasa sekali. Artinya begitu banyak suara-suara di luar sana yang bisa distract kita. Suara-suara di luar sana yang bisa mengalihkan kita, mengalihkan fokus hidup kita, mengalihkan tujuan yang Tuhan ingin kita capai dalam kehidupan, mengalihkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ini waktu dan saat hari-hari ini, di mana kita sungguh-sungguh harus memiliki hati yang melekat sama Tuhan lebih dari apapun juga. Ini waktu di mana telinga kita betul-betul tune in hanya kepada suara Tuhan. Dan mata kita melihat apa yang sekali lagi Tuhan perlihatkan kepada kita hari-hari ini. Ini hari dan waktu di mana Tuhan ingin kita menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Menyelaraskan pikiran kita dengan pikirannya Tuhan. Menyelaraskan perkataan kita dengan perkataan Tuhan, di mana kita hanya mengatakan apa yang Tuhan sedang katakan hari-hari ini, bukan mengatakan apa yang iblis sedang katakan hari-hari ini, bukan mengatakan apa yang setan sedang katakan hari-hari ini. Dan saya tahu hari-hari ini banyak orang yang datang kepada Tuhan dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Tapi juga ada orang-orang yang mungkin hari ini mereka menyalahkan Tuhan dalam situasi keadaan yang saudara sedang hadapi hari ini. Tapi satu hal saya ingin pastikan, kebenaran firman Tuhan, dia berkata, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, kata Yesus, untuk membawa hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ayat ini tidak akan pernah berubah. Bahwa Yesus kita, Tuhan kita, itu Tuhan yang datang tujuannya adalah ini, membawa kehidupan. Walaupun mungkin saudara melihat dan mendengar setiap hari kematian karena virus corona ini. Setiap hari sudah mendengar orang-orang yang ODP atau PDP, atau mungkin orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita cintai, mereka dalam kondisi yang kritis sekarang ini karena virus ini. Saya kehilangan beberapa sahabat, beberapa teman yang saya kenal dekat, saudara.
Saya sedih, ya. Dan pertanyaan mengapa tentunya itu kan jadi pertanyaan yang semua orang-orang tanyakan hari-hari ini. Khususnya kalau itu orang terdekat atau orang yang dekat dan kita kenal. Orang itu kemudian meninggal, apalagi meninggalnya oleh karena virus corona. Ya, Alkitab sudah beritahu buat kita tentunya. Ya, ada orang-orang yang meninggal karena kebodohannya. Karena ignorance. Ignorance can kill you, yes. Alkitab berkata, my people destroy because lack of knowledge. Umatku binasa karena kurang pengetahuan, karena kurang pengenalan. Ada orang-orang yang mati karena corona, karena memang kurang pengenalan. Kurang siap, tidak tanggap. Ignorance. Dan beberapa mungkin karena kebodohannya. Tapi juga ada orang yang meninggal juga oleh karena kesalehannya. Kesalehan yang palsu, kesalehan agamawi, kesalehan yang tidak mutlak. Seperti contoh, hari ini kita beribadah di rumah. Ya, which is gereja itu dimulai dari ruang tamu seperti ini. Gereja Tuhan memang asal-usulnya di loteng sebuah rumah di Yerusalem 2000 tahun lalu ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan hari ini gereja pulang kembali ke rumah. Karena esensi gereja itu adalah keluarga. Esensi gereja bukanlah sebuah acara, bukan gedung, bukan ritualistik, denominasi dan semua aturan-aturan agama yang ada. Tapi gereja esensinya ada pada keluarga. It's a family. Itu sebabnya Tuhan yang kita sembah, dia tidak memperkenalkan diri sebagai ketua sinode. Atau presiden, atau perdana menteri. Tuhan tidak memperkenalkan diri sebagai pendeta bahkan. Tetapi Tuhan, dia memperkenalkan diri dan dia ingin dikenal sebagai seorang ayah. Sebagai seorang bapak. Seorang bapak. Nah ini penting sekali kalau saudara ingin memiliki iman yang tidak tergoncangkan. Di tengah-tengah goncangan yang terjadi. Alkitab berkata Ibrani 12 bahwa kita sedang hidup dalam shaking secara global. Goncangan global yang terjadi hari-hari ini. Alkitab berkata semua yang bisa digoncangkan akan digoncangkan. Tetapi Tuhan ingin supaya kita mengerti ini. Tujuannya adalah ini. Supaya apa yang tidak tergoncangkan dalam hidupmu, dia akan tetap tinggal. Dan pahami engkau tinggal dan hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. You are living in the kingdom that is unshakable kingdom. Dan untuk saudara hidup tidak tergoncangkan di tengah seluruh kanan kiri saudara tergoncangkan. Maka pondasi utama adalah ini. Saudara harus mengenal, tahu bahwa Tuhan itu Bapa dan kita ini adalah anak. Memahami bahwa gereja itu adalah hubungan seperti anak dengan Bapa, gereja itu adalah keluarga. Tapi ada orang-orang, ada gereja-gereja pemimpin. Atas nama kesalehan, atas nama ini aturan gereja. Lebih parah lagi adalah Tuhan bernubuat atau mengambil ayat-ayat firman Tuhan dan berkata kita tidak perlu takut, kita kumpul bersama-sama, ibadah, tidak apa-apa dan tidak menghiraukan anjuran peringatan untuk berkumpul bersama-sama dalam jumlah masif, dalam jumlah yang besar. Kesalehan, ada orang-orang yang mati karena kesalehannya. Kesalehan yang tidak mutlak. Mereka tidak setuju ibadah di rumah karena mereka pikir tidak sakral, tidak kudus. Apa definisinya sakral buat saudara? Apa definisinya kudus menurut saudara? Tuhan hadir. Inti dari gereja adalah Tuhan hadir di sana. Dan untuk Tuhan hadir cukup 2-3 orang kumpul. Dan itu berbicara tentang ruang tamu saudara, berbicara tentang ruang keluarga saudara, di mana 2-3 orang kumpul, papa, mama dengan anak, kumpul bersama panggil nama Yesus, maka Tuhan hadir di sana, Tuhan ada di sana. That is the church. Itulah gereja. Mari kita akan dengarkan sekali lagi pesan Tuhan ini, the 7 last saying of Jesus ini. Dengarkan apa yang dia katakan buat kita. Dengarkan sungguh-sungguh. Nah lihat bersama dengan saya. Ada secara cepat saja. The 7 last saying of Jesus. 7 kalimat terakhir dari Tuhan Yesus yang dia mau supaya kita dengarkan ini. Dengarkan ini. Yang pertama adalah ini. Dalam Lukas pasal yang ke-23.
ayat yang ke-34. Yesus dari atas kayu salib dia berteriak dan berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengarkan kalimat dari Tuhan Yesus ini di atas kayu salib. Dia berkata, dia pandang orang-orang yang menyalibkan dia. Dia pandang orang-orang yang menumbak dia. Dia pandang politikus, tentara Romawi, pemimpin agama yang menyalibkan dia. Dia pandang mereka dan dia berkata, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, pengampunan Tuhan. Ketika Yesus di atas kayu salib berkata, ampuni mereka. Ini berbicara tentang sesuatu yang powerful sekali. Tentang kuasa dari pengampunan. Dalam Matius 26 ayat 27-28 dia berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Lihat lagi satu ayat lagi saudara. Pasal 20 dalam Injil Yohanes ayat 22-23. Dan sudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus dia berkata, dia beri kepada kita kuasa sebagai gereja. Setelah dia bangkit, kita diberi kuasa untuk membuat sebuah deklarasi. Dia berkata bahwa siapa yang kau nyatakan dosanya diampuni, dosanya diampuni. Siapa yang kau nyatakan dosanya tetap ada, dia tetap ada. Dan ini yang Yesus lakukan ketika dia hidup berjalan di muka bumi ini. Sehingga orang Farisi, ahli Taurat, mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Karena dia berkata siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Kemudian Yesus berkata, tidakkah kamu tahu bahwa anak manusia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Saudara yang diberkati Tuhan, dia beri kepada kita otoritas kuasa ini. Yuk kita deklarasikan pengampunan atas bangsa kita. Saya ingin deklarasikan buat saudara. Sebagaimana Yesus dia perintahkan buat kita. Bahwa dosa saudara sudah diampuni. Dosa Indonesia sudah diampuni. Siapakah mereka di sini? Ketika Yesus berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah mereka itu hanyalah mereka yang hadir di situ pada waktu itu? Ataukah mereka itu termasuk mereka yang akan lahir ribuan tahun kemudian? Termasuk saudara dan saya. Indonesia belum lahir pada waktu itu. Mereka itu adalah semua orang yang akan datang. Kuasa dari pengampunan yang datang karena darah Yesus ini bersifat kekal. Ketika dia berkata ampuni mereka, dia mengampuni dosa dari zaman Adam. Hari ini, bahkan yang akan datang. Tahukah saudara, bahkan dosamu yang belum kamu lakukan, tapi pengampunannya dia sudah sediakan bagimu. Yang kau perlukan cuman ini, sadar dan bertobat. Maka dia berkata, dia akan mengampuni dosamu dan memberikan kelegaan kepadamu. Deklarasikan pengampunan ini untuk bangsa kita. Deklarasikan karena ada kesembuhan dalam pengampunan itu, saudara. Ada kesembuhan yang Tuhan ingin buat. Tuhan ingin Indonesia sembuh. Tuhan ingin Indonesia dalam keadaan sehat. Dan pengampunan dari Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan telah mengampuni dosa, itu akan melenyapkan semua rasa bersalah, rasa tertuduh, dan yang akan membuat saudara bangkit dalam anugerah kasih karunia dan berjalan dalam kesembuhan dari Tuhan. Yuk deklarasikan kesembuhan ini, karena Yesus yang berkata bahwa siapa yang dosanya diampuni, dia diampuni. Siapa yang kau nyatakan dosanya tetap ada, dia tetap ada. Ini perkataan Yesus yang pertama di atas kayu salib. Jadi lepaskan pengampunan. Siapapun yang bersalah pada saudara, siapa yang melukaimu, lepaskan pengampunan. Sebagaimana Yesus melepaskan pengampunan. Dengarkan kata yang kedua, Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah ini. Dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu,
hari ini juga kamu berada bersama dengan aku di Firdaus. Ada di Firdaus. Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini, iman dari seorang yang ada di samping Yesus disalib di Golgota ini luar biasa. Dia memiliki revelation, dia memiliki pewahyuan bahwa Yesus itu raja. Dia memiliki wahyu bahwa Yesus bukan cuma raja atas orang Yahudi, tapi Yesus adalah raja di atas segala raja. Yang kerajaannya tidak bisa digoncangkan, bahkan salib sekalipun tidak bisa membunuh raja di atas segala raja ini. Dia punya iman, penjahat yang di sebelahnya Yesus ini di Golgota. Dan Yesus berkata, hari ini, bukan besok, hari ini kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Enggak ada nabi, enggak ada pemimpin agama manapun yang bisa berkata, hari ini kamu bersama dengan aku di Firdaus. Karena masih ada banyak pemimpin agama, tokoh-tokoh agama bahkan yang belum tahu mereka akan di mana kalau hari ini mereka mati. Kepastian hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia raja di atas segala raja atas hidup saudara. Ini mengingatkan kita kalimat kedua dari Tuhan Yesus ini. Betapa pentingnya kita memberitakan Injil. Betapa pentingnya ini misi kita adalah membawa sebanyak mungkin orang ke Firdaus. Bayangkan antara surga dan neraka buat penjahat di samping Yesus ini. Itu hanya matter of beberapa menit saja. Atau mungkin beberapa detik saja. Itu akan menentukan apakah orang ini ada di Firdaus atau ada di neraka hari itu. Itu sebabnya saudara, gereja harus kembali. Jangan biarkan apa yang terjadi mengambil energi kita dan mengalihkan fokus kita kepada misi kita. Bahwa ini adalah momen tuaian, ini adalah momen gereja bergerak dan aktif tetap menyatakan Injil kerajaan bagi semua orang di mana kita berada. Ini waktunya saudara, kita tidak perlu mundur dan takut. Misi harus tetap jalan. Yuk bawa sebanyak mungkin orang masuk ke Firdaus. Beritakan Injil. Karena waktunya sangat singkat dan tidak lama lagi. Yang ketiga, kalimat ketiga Tuhan Yesus di kayu salib. Dia berkata, dia pandang ibunya Maria di kaki salib itu yang menangis. Meratapi anaknya yang tergantung di kayu salib. Yesus pandang mamanya, pandang ibunya. Dan dia berkata, ibu, wanita, ini anakmu. Dan kemudian dia pandang murid-muridnya. Dan dia berkata, ini ibumu. Apa yang Yesus sedang lakukan dengan kalimat ketiga dari Tuhan Yesus di kayu salib ini? Dia sedang memberitahu bahwa aku Tuhan yang bertanggung jawab. Bahkan detik terakhir di atas kayu salib. Di tengah-tengah tinggal menghitung nyawa, menghitung waktu nyawanya pergi. Yesus masih berpikir tentang ibunya. Yesus masih memikirkan tentang tanggung jawab ini. Jadi ketika dia berkata, ibu ini anakmu, dia tunjuk muridnya, dia tunjuk Yohanes murid yang dicintainya. Dan kemudian dia berpaling kepada Yohanes muridnya dan berkata, Yohanes ini ibumu. Apa yang Yesus sedang lakukan sekali lagi? Dia sedang menyatakan, memberitahu bahwa dia Tuhan yang bertanggung jawab bahkan sampai akhir hidupnya. Bahkan di detik napas terakhirnya dia masih memikirkan tanggung jawabnya dia. Memikirkan untuk orang lain dan khususnya ibunya. Yesus, dia sangat peduli dengan keluarga saudara. Ketahuilah ini bahwa dia Tuhan yang bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, dia bertanggung jawab atas hidupmu, bertanggung jawab atas orang tuamu, bertanggung jawab atas masa depan anak-anakmu. Dia Tuhan yang peduli dan bertanggung jawab. Jesus is a family man. Dikatakan dalam Yohanes pasalnya yang kedua. Kita ingat dalam Yohanes pasal yang kedua. Bagaimana Yesus ketika dia diundang oleh ibunya. Ibunya undang Yesus dan muridnya dalam sebuah pesta kawin di Kana. Itu adalah salah satu family dari Yesus yang menikah. Tapi kemudian dalam pernikahan ini mereka krisis anggur.
Dan ibunya bilang pada Yesus, buat sesuatu nak, buat sesuatu. Artinya ibunya sedang berkata gini, tolong kami, buatlah sesuatu supaya keluarga tidak malu dalam pesta kawin ini. Mereka kehabisan anggur adalah sesuatu yang sangat disgrace dan itu memalukan. Dan Yesus dia berkata, waktuku belum tiba ibu. Tapi kemudian kita baca cerita ini mujizat pertama yang Yesus Tuhan dia buat. Dia tidak buat itu di gereja, dia tidak buat itu di sinagoga, dia tidak buat itu dalam acara-acara agama. Tapi mujizat pertama Tuhan Yesus dia buat di keluarga. Dan saya ingin katakan saat ini saudara yang sedang melihat dan mendengarkan saya di ruang tamu saudara, di dapur saudara mungkin, atau di ruang makan saudara, dengarkan ini. Yesus peduli akan keluarga saudara. Yesus ada di sana untuk buat mujizat, untuk mengubah air yang tawar menjadi anggur yang termanis. Mungkin keluargamu, rumah tanggamu sedang diambang perceraian. Mungkin keluargamu sedang krisis kasih. Mungkin sebagai seorang anak Tuhan hari ini, kasihmu sudah tawar bahkan dingin terhadap Tuhan. Hari ini Yesus dia ada di sana. Dia ingin buat mujizat karena dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia tidak akan biarkan saudara dalam krisis. Hari ini sedang ada banyak orang krisis. Ya, krisis iman, krisis pengharapan, krisis kasih. Krisis ekonomi ada di depan mata kita. IMF bahkan berkata bahwa kita sedang ada di resesi dunia hari-hari ini secara ekonomi. Karena dampak daripada global shaking corona ini di seluruh dunia. Tapi saya mau beritahu buat saudara. Kata krisis itu buat kita yang percaya bukanlah krisis seperti kata orang dunia. Krisis buat kita itu artinya adalah opportunity. Krisis itu artinya adalah kesempatan. Krisis itu artinya adalah peluang. Oleh karena itu, mari kita punya mata yang berbeda. Jangan takut, Tuhan bertanggung jawab buat hidupmu. Sebagaimana dia bertanggung jawab bahkan sejak di saat napas terakhirnya dia di kayu salib. Hari Jumat Agung yang lalu, 2000 tahun yang lalu lebih. Dia masih bertanggung jawab buat ibunya. Dan saya bisa pastikan dia akan bertanggung jawab atas hidupmu. Percaya itu saudara. Berikutnya yang keempat. Yang keempat dikatakan Yesus. Dia teriak yang berkata Eli Eli lama sabachthani. Ya, artinya adalah Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Hari itu Yesus sendiri di atas kayu salib. Muridnya semua tidak ada yang berani dekat. Orang-orang yang makan dari 5 roti 2 ikan semuanya mereka takut. Orang-orang yang disembuhkan terima mujizat. Mereka semuanya memandang dari jauh. Yesus sendirian tergantung di kayu salib. Tergantung antara langit dan bumi. Artinya bumi menolak dia. Tapi juga surga menolak dia pada waktu itu. Mengapa surga menolak dia? Mengapa Allah Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus waktu itu? Karena Yesus telah menjadi dosa. Yesus pikul sakit penyakit saudara. Yesus sudah pikul corona di tubuhnya 2000 tahun yang lalu. Dia teriak, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus tidak pernah terpisah dari Bapa. Yesus tidak pernah mengalami momen di mana dia begitu pedih, merasa ditolak dan ditinggalkan dan merasa sendiri. Dan mungkin ini yang terjadi pada saudara. Mungkin sudah mengalami ditolak. Kiri kanan menolak saudara. Dan saudara sendirian saja. Kau merasa sendiri. Tertolak, tidak ada yang menerimamu. Dan semua orang sepertinya menjauh dan meninggalkanmu. Tapi dengarkan ini. Yesus dia ditolak. Yesus mengalami itu. Untuk apa dia mengalami ini? Supaya kita diterima di dalam dia yang dicintai. Bapa di surga menerimamu, dia tidak menolakmu. Oleh karena itu kalau saudara mungkin ditolak sejak kecil. Saudara ditinggalkan oleh orang tuamu. Apapun kondisi saudara. You feeling lonely. Saudara merasa sendirian. Dengar ini Tuhan berkata. Aku menerima kamu. You are accepted in the beloved. Engkau diterima di dalam dia yang dicintainya. Yesus ngalami penolakan. Supaya saudara hari ini diterima oleh Bapa di surga. Diterima dalam pelukan Bapa kita di surga. Dengarkan ini saudara. Dengarkan ini. Tuhan berkata, I love you. I accept you the way you are.
Dengarkan Papa berkata, aku terima kamu, aku mengasihimu. Dan aku terima kamu sebagaimana kamu adanya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini kalimat yang keempat. Kalimat yang kelima, di atas kayu salib. Dan Yesus dia berkata kalimat yang pendek. Dia berkata, aku haus. I am thirsty. Aku haus. Pentingnya saudara memiliki ini. Yes, pada waktu itu Yesus memang haus secara jasmani. Dan ketika dia haus, perwira Romawi ambil anggur asam yang bukan meredakan hausnya dia, tapi justru membuat semakin sakit. Perempuan Samaria dalam Yohanes pasal yang keempat. Yesus mulai datang kepadanya dan berkata, aku haus, bisakah aku minta air untuk minum? Dan perempuan Samaria ini menimba air dan dia kaget dan berkata, engkau orang Yahudi. Kita tidak bergaul, tapi engkau minta air daripada aku. Dan Yesus berkata, kamu tidak tahu siapa yang sedang minta air dari kamu. Karena kalau kamu tahu, kamu akan minta air dari dia. Sebab air yang aku berikan kepadamu, itu tidak sama yang dunia ini berikan. Yang kau butuhkan bukan air secara jasmani. Tapi yang kau butuhkan adalah air cinta kasih Tuhan. Air kehidupan yang mengalir dari hatinya Tuhan bagimu. Terus develop, kembangkan rasa haus ini. Matius pasal 5 berkata, berbahagialah kamu yang lapar dan haus karena kamu akan dipuaskan. Kalau engkau haus akan kebenaran, dia akan puaskan saudara dengan kebenaran. Nah, rasa haus ini adalah kunci untuk saudara hidup dalam pertumbuhan. Roh saudara akan tumbuh. Kalau saudara sudah tidak memiliki rasa haus ini pertanda saudara sedang ada dalam kesakitan. Engkau sedang sakit secara roh, secara jiwa maupun secara fisik. Ketika saudara kehilangan rasa haus ini. 1 Petrus pasal 2 dia berkata, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dia ingin sudah bertumbuh dan beroleh keselamatan secara penuh. Dan itu dimulai dengan untuk saudara bertumbuh, saudara memiliki hati seperti bayi yang selalu ingin air susu yang murni. Terus kembangkan, ya, the heart that is thirsty after God. Kembangkan terus hati yang seperti ini. Ini pesan Yesus yang kelima. Yang keenam adalah ini. Kalimat terakhir Tuhan Yesus yang keenam. Yesus, dia berteriak dengan suara nyaring dan dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Father, into your hand I command my spirit. Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Pesan yang keenam dari Tuhan Yesus intinya adalah ini. Pentingnya kita hidup dalam penyerahan yang total kepada Bapa kita di surga. Ini waktu dan hari di mana ingin dia mau supaya kita berserah total kepadanya. Serahkan semua kepadanya. Dia Tuhan, dia berdaulat, dia berkuasa penuh atas segala sesuatu. Gak perlu takut dengan apa yang namanya kematian. Sebab saudara tidak akan mati kalau memang saudara belum waktunya mati. Saudara tidak akan mati kalau memang tugas saudara belum selesai di atas muka bumi ini. Berpikir simpel dan sederhana. Kalau ada orang-orang yang mungkin teman keluarga yang kita cintai, mereka meninggal dipanggil Tuhan karena corona ini. Ya, ada orang yang meninggal karena kebodohannya. Ada yang meninggal karena kesalehan yang agamawi. Tapi kalau belum waktunya, percayalah saudara akan tetap hidup dan ada dan sembuh dan alami mujizat Tuhan. Yesus di atas kayu salib detik-detik terakhir, dia teriak dan dia berkata, Bapa, dalam tanganmu kuserahkan rohku. Into your hand I command my spirit.
hidup dalam penyerahan yang total kepada Tuhan. Yohanes pasal 16 ayat 28 dia berkata, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yesus tahu dari mana dia berasal. Dia tahu kemana dia akan pergi. Itu sebabnya saudara, ketika engkau tahu dari mana engkau berasal dan kemana engkau akan pergi, maka kematian bukan lagi menjadi sesuatu yang mengerikan dan menakutkan bagimu. Karena engkau tahu, untuk pergi, itu artinya saudara akan pergi bersama dengan dia. Saudara ada bersama dengan dia. Roh saudara menyatu bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, di sini bacakan dalam Mazmur pasal 31. Karena teriakan Yesus, the last saying, kata lima terakhir Yesus yang ke-6 ini, itu dikutip dari Mazmur pasal 31. Mazmur 31 dia berkata demikian, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sandengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu engkau akan menuntun aku dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku. Ya Tuhan Allah yang setia. Kalimat yang ketujuh. Saya menempatkan ini terakhir. Sebagai kalimat yang terakhir. Dalam pesan ini. Di hari Jumat Agung ini. Kalimat terakhir adalah. Sudah selesai. Yesus dia mengambil anggur itu. Dan dia berkata. Sudah selesai. Dia menundukkan kepalanya. Dan dia menyerahkan nyawanya. Dengarkan kalimat ini dari Tuhan Yesus. Dia berkata, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Mungkin buat saudara berkata bahwa saya belum selesai. Masalah saya belum selesai. Corona belum selesai. Sakit penyakit belum selesai. Masalah ekonomi ke depan baru saja dimulai. Masalah keluarga dan banyak lagi. Belum selesai. Apa maksudnya sudah selesai? Dengarkan ini Tuhan berkata. Di hari yang sangat spesial ini. Karena ini kalimat Tuhan Yesus ucapkan di hari Jumat Agung ini 2000 tahunan yang lalu. Dengar dia berkata, it is finished. Dari sisi Tuhan, Tuhan berkata, sudah selesai. Apa masalah yang belum Yesus selesaikan buat saudara? Masalah dosa, dia sudah selesaikan dosa. Dari zaman Adam sampai yang akan datang, dia sudah selesaikan semua dosa. Sakit penyakit, dia sudah pikul semua sakit penyakit dunia ini di dalam tubuhnya. Penyakit yang sudah ada namanya sekarang, bahkan penyakit yang akan muncul kemudian. Dia sudah selesaikan, artinya dia sudah sembuhkan semua sakit penyakit itu. Kutuk dia sudah pikul. Kematian dia sudah tanggung bagi kita. Sudah selesai. Mari lengkapi pikiran saudara dan hati saudara dengan pemikiran bahwa dia telah menyelesaikannya untuk kita. Kematian Yesus, salib, itu adalah awal kehidupan kita bersama dengan dia. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-12, di sana bicara tentang Paskah pertama. Passover. Merayakan bangsa Israel 2 juta orang Passover. Mereka menyeberangi kematian, menyeberangi Fir'aun, menyeberangi saudara sakit penyakit, menyeberangi penyembahan berhala di Mesir. Mereka menyeberangi kutuk. Mereka rayakan ketika menyeberang laut mati itu.
Mereka rayakan Paskah di sana. Dengarkan ini. Dikatakan dalam Keluaran pasal 12. Ini akan menjadi bulan pertama. Akan menjadi bulan pertama bagimu. Akan menjadi sebuah new beginning bagi kamu. Di mana Yesus selesai. Akhir dari hidupnya Yesus. Akhir daripada Yesus di kayu salib. Itu menjadi sebuah awal permulaan bagi kita. Saya berdoa. Dan saya deklarasikan pesan profetik ini dari Jumat Agung ini. Biar hari ini, bulan ini, buat saudara akan menjadi bulan permulaan. Akhir. Yesus mati di kayu salib. Tapi itu awal kehidupan bagi saudara. Hari ini, dengarkan 7 kalimat Tuhan Yesus yang terakhir ini. Saudara, sebagaimana bangsa Israel merayakan Paskah. Mereka di rumah mengambil domba, satu anak domba, satu keluarga. Kalau keluarga itu kecil, boleh buat 2 keluarga. Mereka potong domba, darahnya ditampung dalam sebuah baskom. Mereka ambil tanaman air namanya hisop, dipakai seperti koas. Dan Tuhan berkata, sapukan darah domba itu di tiang pintu. Maka dia berkata, tidak akan ada maut yang bisa menyentuh pintu rumahmu. Tidak ada kematian yang menyentuh rumahmu. Tidak akan ada kutuk yang menyentuh rumah saudara. Ketika tanaman air yang namanya hisop ini ditaruh dalam baskom yang berisi darah anak domba itu. Ketika disapukan, maka ada 2 unsur yang keluar. Yang pertama darah. Dan yang kedua adalah air. Itulah yang terjadi. Ketika Yesus lambungnya ditumbak. Ketika lambung Yesus ditusuk, ditumbak oleh tombak Romawi. Dikatakan they pierce his side. Ketika tombak itu menembus lambungnya Yesus. Maka ada 2 unsur ini yang keluar. Ada darah dan ada air yang keluar. Darah dan air juga menjadi simbol sebuah new beginning, sebuah kelahiran yang baru. Karena itulah yang terjadi ketika seorang wanita melahirkan. Ketika seorang wanita bersalin melahirkan anaknya. Ada 2 ini yang keluar dalam proses persalinan. Ada air dan ada darah yang keluar. Menggambarkan tentang it's a new beginning. Sebuah kelahiran yang baru. Sebuah ciptaan yang baru. Saya berdoa hari ini buat saudara. Sambil saudara di rumah saudara ambil cawan perjamuan kudus. Saudara minum anggur. Dan saudara minum. Mungkin kalau nggak ada anggur yang saudara alergi dengan alkohol. Saudara boleh ambil grape juice. Saudara bisa ambil apa saja kalau mau. Tidak harus anggur. Mau grape juice, mau jus aja. It's okay, nggak apa-apa. Karena bukan itunya yang penting. Maknanya, imannya saudara. Yesus ambil roti. Ketika saudara ambil ini dengan istri, dengan anak dan keluarga. Yuk deklarasikan kehidupan. Biar 7 kalimat terakhir Tuhan Yesus ini catat dan tulis dalam roh saudara. Bahkan print out gede-gede. Karena ini 7 kalimat ini. 7 a prophetic saying of Jesus buat hidup saudara, keluarga saudara. Sambil menikmati. Sambil makan roti dan minum anggur ini. Mari kita ingat 7 kalimat ini. Dengar Tuhan Yesus berkata kalimat ke-7. Sudah selesai. Sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian,
ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita siapkan hati. Kita nyanyikan satu kali lagi. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari kita nyanyi sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara siapkan roti dan anggur. Sudah di rumah bersama dengan keluarga, sebagaimana Paskah yang pertama, mereka ambil darah anak domba itu, mereka ambil daging domba itu dan mereka makan, dan darahnya mereka sapukan di ambang pintu rumah mereka. Dan ini yang kita lakukan secara profetik hari ini di rumah saudara. Ketika kita ambil roti ini, kita sedang makan dagingnya anak domba itu. Dan Yesus berkata,
Dagingku itu adalah sungguh-sungguh makanan. Ketika kita makan daging Yesus, kita menjadi satu dengan Yesus. Sebagaimana kita makan roti, kita jadi satu. Roti jadi bagian kita dan kita jadi bagian Dia. Ambil dengan iman saat ini. Saudara di rumah saudara, para ayah boleh pimpin perjamuan di rumah untuk istri, buat anak, atau mungkin buat keluarga yang mungkin juga bergabung bersama di rumah saudara dalam ibadah hari ini. Yuk kita ambil roti bersama-sama di tangan kanan kita. Dengan Tuhan Yesus diambil roti ini. Kemudian Dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Dia berkata, setiap kali kau memakannya kamu ingat. Ingat, tubuhku telah dipecahkan. Cambuk Romawi telah merusak dan menghancurkan tubuhku. Sehingga Dia berkata, oleh bilur-bilurku yang mengalir dari tubuhku ini, semua sakit penyakitmu telah disembuhkan. Oleh tubuhku dan bilur yang mengalir dari luka karena cambuk Romawi itu, segala penyakit corona di bangsa ini secara profetik kita katakan kamu telah disembuhkan. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan saudara. Mari kita ambil cawan yang berisi anggur bersama mengucap syukur. Dia ambil cawan yang berisi anggur dan Dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Setiap kali kau meminumnya kamu ingat misimu, ingat tujuan hidupmu, ingat beritakan apa yang aku sudah lakukan di kayu salib bagimu. Minumlah dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita barui perjanjian kita dengan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu yang dipecahkan bagi kami. Terima kasih buat darah yang tercurah. Beri anugerah kami untuk hidup kami diberikan seperti roti yang terpecah bagi orang lain. Jadi anggur yang tercurah, biar hidup kami dicurahkan bagi orang yang membutuhkan. Hidup kami dicurahkan seperti anggur yang tercurah bagi Indonesia yang kami cintai. Terima kasih buat kemuliaan yang Kau sediakan. Tuhan berkata kepadamu, penderitaan ringan yang kamu hadapi tidak sebanding dengan kemuliaan yang Dia siapkan bagimu. Ketahuilah saudara yang diberkati dikasih Tuhan. Ketahuilah Indonesia. Ketahuilah saudara bahwa ada kemuliaan yang besar yang Dia siapkan bagimu. Karena tidak akan ada mahkota tanpa ada salib. Dan tidak akan ada kemuliaan tanpa ada penderitaan. Penderitaan ringan hari ini yang kau sedang hadapi, yang Indonesia sedang hadapi, tidak sebanding dengan kemuliaan yang sedang menantikan bangsa kita Indonesia. Indonesia, ada kemuliaan besar yang menantikanmu. Ada kemuliaan di balik salib itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan kan ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatan
kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan kan ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Mari saudara nyanyikan ini sama-sama. Katakan sama-sama, ada kemuliaan di balik salib. Dan aku akan nyatakan kemenangan. Aku akan nyatakan kesembuhan bagi keluargaku, bagi usahaku, bagi pelayananku, bagi kota bahkan bangsaku. Mari kita nyanyikan satu kali lagi. Jadikan ini sebuah deklarasi iman kita. Kita deklarasikan kemenangan, kesembuhan, dan anugerah dan kemuliaan bagi Indonesia dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, kan ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan kan ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Mari kita berdoa. Kita deklarasikan saat ini. Dengarkan Tuhan berkata kepadamu, ada kemuliaan yang besar menantikanmu. Ada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Dengarkan Tuhan berkata kepadamu hari ini, sudah selesai. Sudah selesai. Dia berkata kepadamu saat ini, bersyukur kepadamu Tuhan. Kami deklarasikan saat ini apa yang kau sudah selesaikan buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih, corona sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Semua penderitaan, semua persoalan, semua pergumulan, sakit penyakit, kami katakan kau sudah selesai di Indonesia. Dan sekarang kami ucapkan dan deklarasikan kemenangan, deklarasikan kehidupan, deklarasikan kemuliaan Tuhan, deklarasikan Tuhan kesembuhan, kesehatan bagi keluargamu saat ini, bagi anak-anakmu, bagi bisnismu, karyawanmu, dan semua orang-orang yang kau cintai. Saat ini dalam nama Yesus Kristus, terima kemenangan itu. Terima iman saat ini, terima anugerah itu, dan bagikan itu kepada orang-orang yang kamu kenal. Bagikan ini kepada semua orang-orang yang kamu cintai. Mari, ini bukan waktu untuk engkau mengemis. Ini bukan waktu untuk engkau menangis, memohon-mohon seperti seorang pengemis. Tetapi ini waktunya kata Tuhan untuk kau berdiri dengan otoritas yang Tuhan telah berikan kepadamu. Tuhan berkata kepada Musa, ketika Musa dengan 2 juta orang Yahudi keluar dari Mesir, Firaun mengejar dari belakang dengan pasukan yang besar untuk membunuh. Karena Mesir tidak akan membiarkan Israel pergi menyeberangi laut mati itu. Tapi di depan ada laut mati terbentang. Bangsa itu panik dan takut luar biasa. Mereka berseru-seru kepada Musa, dan Musa dia berseru-seru kepada Tuhan. Tapi kemudian Tuhan berkata kepada Musa, stop Musa, berhenti berseru, berhenti berdoa seperti itu. Apa yang ada di tanganmu? Tuhan berkata, pakai. Musa berkata, aku ada tongkat Tuhan. Dan Tuhan berkata, ulurkan tongkatmu dan belah laut itu. Dengarkan ini saudara, mungkin di belakang Firaun mengejarmu dengan roh kematian dan sakit penyakit. Mungkin di depanmu laut mati, sepertinya di depan kematian, di belakang kematian. Engkau sedang dikurung oleh sakit penyakit, persoalan demi persoalan. Dengarkan Tuhan berkata, ada tongkat di tanganmu,
ulurkan tongkatmu dan belah laut itu dan menyeberanglah, kata Tuhan. Ini waktunya seberangi kematian itu dan melangkah ke dalam kehidupan yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Berbicaralah kepada laut mati itu, berbicaralah kepada gunung itu, berbicaralah pada sakit penyakit itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami deklarasikan sekali lagi kemenangan, kesehatan, kesembuhan yang datang karena darah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat Indonesia yang diberkati, Indonesia yang sehat, Indonesia yang sembuh, Indonesia yang kuat, Indonesia yang bangkit, dan Indonesia yang penuh dengan kemuliaan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Bersama-sama saat ini terima berkat Bapa. Dikasih-kasih Tuhan. Terimalah saat ini berkat, anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga yang mengasihimu. Kasih Yesus Tuhan yang tanpa syarat dan sempurna menjagai hati dan pikiranmu. Dan kiranya kuasa Roh Kudus dengan segala karunia, marifat, mujizat melengkapi hidupmu dan memakai hidupmu untuk menyatakan kerajaan yang tidak tergoncangkan kemanapun engkau pergi. Terimalah berkat ini dan aminkan berkat ini. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkati bisnismu dan pekerjaanmu, diberkati perjalananmu, diberkati rumah tanggamu, dan diberkati studimu, dan semua yang kau sentuh dengan tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.